Sinar yang terpancar itu menyebar dengan lembut menyinari seluruh pondok. Wali Paidi terbangun ketika azan Isya berkumandang. Hati Wali Paidi dipenuhi kebahagiaan. Damai hatinya dirasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Tubuhnya menjadi segar dan ringan, masih terasa kesejukan senyum Rasulullah kepada dirinya. Keesokan paginya Wali Paidi dipanggil Kiai. Setelah mandi dan berpakaian rapi, Wali Paidi sowan ke Kiai. Dilihatnya Kiai sudah menunggunya di depan dalam. Di depannya ada meja bulat dari kayu jati, di atasnya ada 2 cangkir kopi dan ada 2 bungkus rokok gudang garam ijo dan jis samsu. Kiai mempersilahkan Wali Paidi duduk. Diminum kopinya, ucap Kiai. "Inggih," jawab Wali Paidi. Kiai lalu mengambil rokok gudang garamnya dan menyalakannya. Semenit kemudian asap rokok dan kopi mengepul di sekeliling mereka. "Itu jis samsu rokokmu, dinyalakan aja," perintah Kiai. "Inggih," jawab Wali Paidi lalu menyalakan rokoknya. Terjadi keheningan di antara mereka. Kiai hanya diam, sesekali beliau mengucapkan kalimat tasbih. Wali Paidi hanya menunduk. Lalu Kiai berkata lagi kepada Wali Paidi, "Aku sengaja bersikap keras kepadamu, supaya kamu tidak bergantung kepadaku. Aku pingin kamu lebih bergantung kepada Allah secara langsung." Kiai menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu berkata lagi, "Dan lagi, kelak kedudukanmu itu akan lebih tinggi daripada kedudukanku. Aku tidak mengizinkanmu ikut belajar itu karena kamu lebih cocok mempelajari ilmu hikmah, tapi bukan aku yang mengajarkan hal itu, kelak gurumu dari Tulungagung yang mengajarkan hal itu kepadamu." Wali Paidi mengangguk, walau kiainya ini terang-terangan mengatakan kalau kedudukannya kelak akan lebih tinggi. Di hadapan kiainya ini, Wali Paidi semakin hormat, hatinya diliputi ketawaduan yang begitu kuat kepada kiainya ini. "Mimpimu tadi malam jadikan kekuatan dalam hatimu," ucap Kiai singkat. Wali Paidi agak terkejut mendengar ucapan kiainya ini, ternyata Kiai mengetahui mimpiku tadi malam, batin Wali Paidi. Dan ciri orang ahli hikmah, Kiai berhenti. Setelah menyeruput kopinya Kiai melanjutkan kata-katanya lagi, hatinya tidak pernah lupa kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan Allah, lantunan zikir yang berputar-putar di dalamnya. Kata Kiai lalu berdiri mendekati Wali Paidi. Kiai menaruh tangannya di dada Wali Paidi. "Penuhi hatimu dengan Allah," kata Kiai. Bergemuruhlah hati Wali Paidi, hatinya berzikir dengan sendirinya, Allah, 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 secara terus-menerus. "Wis, sekarang waktunya kamu bersih-bersih dalam dan pondok," perintah Kiai lalu masuk ke dalam. Wali Paidi berdiri dan beranjak dari dalam menuju ke kamarnya mengambil sapu lidi, lalu mulai menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri yang berserakan di depan kamar. Hati Wali Paidi terus berzikir, kadang suara sapunya ketika digerakkan ke tanah berbunyi seakan ikut berzikir mengiringi zikir Wali Paidi. Sejak itu Wali Paidi begitu tekun dan begitu tawaduk melayani para santri. Sikap Wali Paidi yang begitu mengalah dan manut saja ketika disuruh-suruh para santri, menjadikannya banyak santri yang kurang ajar kepadanya. Suatu ketika ada santri yang hafiz, hafal Al-Quran, menggoda Wali Paidi dengan sangat kelewatan. Lalu tiba-tiba saja hafalannya hilang. Santri yang hafiz ini bingung karena ujian kelulusannya sebentar lagi diujikan, dan syarat kelulusannya adalah harus hafal Al-Quran 30 juz. Peristiwa hilangnya hafalan santri ini akhirnya dilaporkan kepada Kiai. Suruh dia minta maaf kepada Paidi, dan jangan diulangi lagi kekurangajaran kepada Paidi. Kalau diulangi lagi bisa hilang hafalannya secara permanen, kata Kiai. Jawaban Kiai ini dilaporkan kepada santri yang hafiz tersebut, dan dengan menangis santri ini minta maaf kepada Wali Paidi. Wali Paidi kaget ketika ada santri yang menangis kepadanya dan minta dimaafkan kesalahannya. Wali Paidi dengan hormat berkata, "Salah nopo Gus, mboten wonten sing salah, salah apa Gus, tidak ada yang salah." Santri ini tetap saja menangis di hadapan Wali Paidi. "Inggi-inggi saya maafkan," kata Wali Paidi walau tidak mengerti apa permasalahan yang terjadi. Dan atas kehendak Allah, hafalan santri tersebut berangsur-angsur kembali lagi. Memang benar kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, aku mengumumkan perang dengannya. Begitulah yang terjadi terhadap santri yang hafiz ini, Allah yang tidak terima atas perlakuannya terhadap Wali Paidi, walau Wali Paidi merasa biasa saja. Sejak peristiwa itu, para santri tidak berani lagi bersikap kurang ajar kepada Wali Paidi, malah mereka menganggap Wali Paidi sekarang sebagai sesepuh pondok, wakil kiai di dalam pondok.
Wali Paidi bersikap biasa saja, dia tiap pagi tetap menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri. Hatinya tetap biasa saja, tidak merasa hebat atau merasa rendah diri. Baginya ketika menyapu halaman pondok dan menata sandal para santri, itulah waktu ia bercakap-cakap dengan Allah. Wali Paidi tertidur di serambi masjid pondok. Setelah selesai menyapu halaman pondok, Wali Paidi pergi ke serambi masjid sebelah kiri dan menjalankan sholat duha. Sehabis sholat duha inilah, Wali Paidi tertidur. Dalam tidurnya, Wali Paidi ini bermimpi melihat seorang pastor Katolik di sebuah gereja yang sangat besar. Pastor itu terlihat membaca